Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan mempresentasikan materi kelompok kami, kajian termodinamika teknik pada sistem siklus diesel beserta sistem kinerjanya. Ini anggota kelompok kami. Pendahuluan. Pertama, pentingnya termodinamika dalam teknik mesin. Termodinamika memegang peran penting dalam teknik mesin karena menjadi dasar dalam menganalisis dan merancang energi sistem. Kedua, siklus diesel dan efisiensinya. Siklus diesel adalah dasar kerja mesin diesel yang efisien karena pembakarannya terjadi akibat tekanan tinggi tanpa busi. Tiga, relevansi industri. Penelitian tentang siklus diesel sangat relevan di industri otomotif dan pembangkit listrik karena dapat digunakan untuk evaluasi dan mengoptimalkan kinerja mesin berdasarkan analisa termodinamika. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memberikan pembahasan yang menyeluruh tentang pembagian konsep termodinamika diterapkan dalam sistem siklus diesel. Kami juga ingin menunjukkan bagaimana kinerja siklus ini bisa dianalisis secara teknis melalui parameter seperti tekanan, suhu, dan efisiensi termal. Selain itu, dengan membandingkan siklus diesel dan Otto, kita bisa memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, terutama dalam hal efisiensi, energi, dan aplikasinya di dunia industri. Pelantaran termodinamika. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari energi dan bagaimana itu berubah bentuk lain. Dalam teknik mesin, termodinamika sangat penting karena membantu kita memahami proses konversi energi, misalnya dari panas. Hukum termodinamika menjelaskan bahwa energi tidak bisa diciptakan atau diciptakan, hanya bisa diubah bentuknya. Ini dikenal sebagai hukum kealaan energi. Sementara itu, hukum kedua termodinamika menjelaskan arah alami dari aliran kalor, yaitu selalu mengalir dari benda bersuhu tinggi ke suhu rendah. Pendekatan termodinamika. Pertama, ada termodinamika klasik, yaitu disebut pendekatan makroskopik. Nah, di sini kita bisa melihatnya dari sistem permukaannya, fokus ke hal-hal yang bisa diukur langsung seperti tekanan, suhu, dan volume. Contohnya itu, kalau misalnya mau mengukur tekanan dalam tangki, cukup pakai manometer. Nah, yang kedua ada termodinamika statistik. Ini pendekatan mikroskopik. Di pendekatan ini kita masuk lebih dalam. Kita mempelajari perilaku partikel kecil, atom, dan molekul. Kita pakai statistik buat ngerti bagaimana sifat-sifat seperti suhu dan entropi bisa muncul dari gerakan partikel kecil. Nah, entropi itu ukurannya berapa banyak kemungkinan susunan partikel yang terjadi. Nah, ada siklus diesel, definisi dan konsep dasar. Nah, itu ditemukan oleh Rudolf Diesel tahun 1893. Nah, ciri khas siklus diesel, pembakaran spontan tanpa bantuan busi, mengandalkan panas hasil kompresi, cocok untuk mesin-mesin dengan beban berat. Nah, ada 4 proses utama dalam pembakaran diesel ini. Ada kompresi isentropik, pembakaran isobarik, ekspansi isentropik, dan pembuangan panas eksokorik. Dan berikut adalah diagram siklus diesel. Bisa dilihat ini adalah diagram PV dan TS, diagram of diesel cycle. Nah, ada komponen utama mesin diesel. Yang pertama, silinder dan piston. Ini pusatnya pembakaran. Silinder jadi ruang pembakaran, piston bergerak naik turun untuk mengubah energi pembakaran jadi energi mekanis. 2. Katup inlet dan outlet. Berperan sebagai pintu otomatis. Katup inlet pembuka jalan masuk udara, sementara katup outlet sebagai buang gas sisa pembakaran. Yang ketiga, injektor. Ini adalah penyemprot ke ruang bahan bakar. Tugasnya menyuntikkan solar ke ruang pembakaran dengan tekanan tinggi agar campuran udara bahan bakar bisa terbakar optimal. 4. Ada sistem pendingin. Sistem ini mendinginkan mesin agar tidak overheat, menjaga suhu tetap stabil selama mesin bekerja.
Nah, perbedaan siklus diesel versus Otto. Nah, dalam siklus diesel ada aspek pengapian yang disebut auto ignition, yaitu tanpa busi, sementara Otto harus menggunakan busi. Lalu dalam aspek rasio kompresi, rasio diesel yaitu tinggi, 18:1, sementara Otto hanya 11:1. Dan dalam proses pembakaran, diesel disebut isobarik dan Otto disebut isokorik. Dan ini adalah analisis studi kerja siklus diesel. Berikut adalah datanya. Ada rasio kompresi, R sama dengan 18. Ada cut-off ratio, yaitu 2, T1 300 Kelvin, P1 sama dengan 1 bar, dan gamanya 1,4. Efisiensi thermal sebesar 63,2%. Yang pertama, dicari T2-nya, yakni T2 sama dengan T1 dikali R pangkat gamma min 1. Yang ditemukan hasilnya 953,3 Kelvin. Lalu ada tekanan akhir kompresi, P2. Ini P1 dikali R pangkat gamma, yaitu adalah temperatur akhir pembakaran. T3 sama dengan T2 dikali RC. Yang ditemukan hasilnya 1906,6 Kelvin. Lalu ada 4 temperatur akhir ekspansi, yaitu T4 sama dengan T3 dikali dalam kurung 1 R dikali RC dipangkatkan gamma min 1. Hasilnya sebesar 4589,8 Kelvin. Lalu ada efisiensi thermal, bisa dilihat. Dan setelah perhitungan ini ditemukan hasilnya 0,632 atau 63,2%. Dan kesimpulan singkat, efisiensi thermal itu tinggi sama dengan mesin lebih hemat bahan bakar dan bertenaga. Cocok untuk mesin diesel berat dan pembangkit daya. Berikut simpulnya. Singkatnya, siklus diesel merupakan salah satu penerapan prinsip termodinamika yang paling penting dalam dunia teknik, terutama untuk mesin digunakan di industri dan transportasi darat. Karena dibandingkan dengan siklus Otto, siklus diesel memiliki keunggulan efisiensi thermal yang lebih tinggi. Lalu, efisiensi dan performa mesin diesel sangat bergantung pada kondisi komponen utama seperti piston, silinder, katup, dan injektor. Sebuah komponen harus bekerja secara optimal agar mesin dapat mencapai performa terbaiknya. Yang lalu intinya siklus diesel menawarkan kombinasi kekuatan, efisiensi, dan keandalan yang sulit ditandingi. Mesin berbasis siklus diesel sangat cocok untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan tenaga besar, operasional jangka panjang, dan efisiensi tinggi seperti truk, kapal, generator, dan pembangkit listrik. Terima kasih. Berikut ada kata-kata dari kami. Dengan memahami prinsip kerja energi, kita sedang membuka jalan menuju inovasi mesin yang lebih efisiensi, ramah lingkungan, dan masa depan teknik yang lebih cerah. Setiap rumus bukan sekedar angka, tapi fondasi perubahan. Terima kasih.